Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya adik-adik. Pastinya dong, kita semua dalam keadaan sehat sampai dengan hari ini. Adik-adik, hari ini Inang Pendeta ditemani oleh Kak Nova. Halo adik-adik. Dan Kak Lisma. Halo adik-adik. Nah, kami bertiga akan menemani adik-adik semua dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini dan kreativitas. Oh iya adik-adik, apakah perlengkapan untuk kreativitasnya sudah dipersiapkan? Sudah Inang. Pasti sudah Inang. Oh gitu ya. Terus Alkitabnya sudah? Sudah juga dong Inang. Oke, baiklah adik-adik, mari duduk dengan manis. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita bernyanyi kidung pujian setinggi-tingginya langit. Ayo Bang Deas. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita belajar dari firman Tuhan hari ini dan juga belajar kreativitas, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai dengan hari ini Engkau masih tetap menjagai dan memelihara kami. Kasih-Mu senantiasa boleh kami rasakan dari hari ke hari. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, dengar-dengaran dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan hari ini, sehingga iman percaya kami juga semakin bertumbuh. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari kita mengenang atau memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari firman yang sudah kita baca tadi, kita sudah mengetahui dengan jelas bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi yang hinggap atau turun kepada murid-murid Tuhan Yesus tatkala mereka berada atau berkumpul beribadah bersama di Yerusalem dalam satu rumah, dan pada saat itulah Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api dan juga tiupan angin yang sangat keras. Dan apa yang terjadi ketika Roh itu hinggap kepada masing-masing murid-murid Tuhan Yesus ketika itu? Hal yang luar biasa terjadi, adik-adik semua. Murid-murid Tuhan Yesus boleh berbicara dalam banyak bahasa. Mereka berbicara dalam banyak bahasa dan orang-orang yang ada pada saat itu yang berada di Yerusalem boleh mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu semua adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menguatkan para murid-murid untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Adik-adik, ternyata ketika murid-murid itu boleh berbicara dalam banyak bahasa, ada orang-orang yang tidak suka dengan mereka mengatakan bahwa murid-murid itu sedang mabuk sehingga mereka asal bicara saja. Tapi ternyata murid-murid itu tidak menjadi marah atau tidak berhenti dalam berkata-kata, dalam berbicara, menyampaikan berita kesukaan itu. Murid-murid terus menyampaikan kabar gembira itu, kabar baik itu kepada semua orang dalam berbagai-bagai bahasa. Jadi adik-adik semuanya walaupun sudah dikata-katain sedang mabuk, tapi murid-murid itu katanya tadi tidak marah. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk tidak menjadi marah walaupun mereka harus dihina, harus diejek dalam pekerjaan pelayanan mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu mengajarkan bahwa murid-murid harus selalu berbuat baik dan tetap menyampaikan kebaikan Tuhan juga kepada semua orang. Nah, adik-adik, sebagai orang yang percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tahu bahwa mereka harus mengikuti perintah dan nasihat yang telah disampaikan kepada mereka. Demikian juga adik-adik semuanya. Sebagai orang Kristen yang percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus, kita harus mau mengikuti perintah dan nasihat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Adik-adik, mengapa jadi orang Kristen harus mengikuti perintah dan nasihat Tuhan? Karena adik-adik telah dijaga dan ditolong oleh Tuhan. Ketika adik-adik tidur, bermain, belajar, dan di mana saja berada, Tuhan selalu menjaga dan menolong adik-adik semuanya. Bukan saja menolong, tetapi Tuhan juga selalu mengingatkan adik-adik dan kita semua untuk tidak berbuat jahat. Kalau ada yang nakal,
Bisa saja Tuhan menyuruh papa, mama, atau kakak pengajar, kakak-kakak sekolah minggu untuk menegur supaya jangan nakal. Bisa juga Tuhan langsung mengatakannya dalam hati adik-adik semua, dalam hati kita, sehingga ketika kita mau berbuat jahat, berbuat nakal, adik-adik langsung ingat kalau Tuhan melarang adik-adik untuk berbuat nakal. Nah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menjagai kita dalam hidup kita ini. Dan yang terakhir, adik-adik, sebagai anak-anak yang percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus, adik-adik memang harus menunjukkan kepada orang lain juga sikap yang baik. Sehingga ketika orang lain melihat adik-adik sebagai anak yang baik, orang percaya bahwa adik-adik juga percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau adik-adik nakal, nanti orang akan bertanya, bagaimana mungkin anak ini percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus? Sifatnya saja tidak seperti Tuhan Yesus yang selalu baik dan suka menolong. Nah, karena itu sebagai orang Kristen yang percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus, adik-adik harus selalu menjadi anak yang baik dan selalu ingat dalam hati adik-adik bahwa Tuhan melarang adik-adik untuk berbuat hal yang jahat kepada orang lain. Tapi adik-adik hendaknya lah selalu melakukan kebaikan sebagai buah dari Roh yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Adik-adik masih ingat gak apa itu ya buah-buah roh? Ada yang ingat? Buah-buah roh itu adalah 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Kesabaran. Apalagi ya adik-adik? Wah, coba nanti adik-adik kembali buka ya, di mana tertulis dalam kitab Galatia. Galatia berapa adik-adik? Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, pintar sekali ya adik-adik. Coba ya dihafal. Apa itu buah-buah roh? Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa itu buah-buah roh, sekarang tinggal apa? Ya, melakukannya. Ya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Lalu bagaimana kita selalu hidup dalam sukacita. Lalu kemudian bagaimana kita selalu mengusahakan atau menciptakan hidup damai, ya, hidup damai dengan siapapun. Karena ketika kita bisa hidup damai dengan siapapun, itu artinya damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kita. Lalu kemudian bagaimana kita juga menjadi anak-anak yang sabar, ya kan? Sama seperti murid-murid itu tadi, walau dikatakan mabuk, tapi mereka tidak marah, tapi sabar. Mereka tidak peduli, tapi terus menyampaikan kabar sukacita itu. Nah, lalu kemudian bagaimana juga anak-anak Tuhan itu diajarkan untuk boleh bermurah hati, ya kan? Bermurah hati kepada siapapun. Kalau ada teman yang mau minta tolong kepada kita, maka kita juga harus dengan murah hati mau menolong orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita. Lalu kemudian adalah kebaikan, ya kan? Bagaimana kita tadi diperintahkan supaya tidak menjadi anak-anak yang nakal, tapi menjadi anak-anak yang baik yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita, baik juga untuk orang lain. Lalu kemudian adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan, setia kepada siapa? Setia kepada mama papa, ya kan? Setia kepada teman, lalu kemudian terlebih lagi setia kepada Tuhan. Benar sekali adik-adik. Lalu kemudian katanya kelemah lembutan. Wah,
Kita diminta supaya menjadi anak-anak yang lemah, lembut, jauh dari kegeraman, tetapi selalu hidup dalam kelemah lembutan. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Ya, benar sekali adik-adik. Kita jangan mau lagi dikuasai oleh iblis, tapi kita dalam roh Tuhan itulah yang menguasai diri kita sendiri. Ya, dalam roh itulah kita menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga semua tadi yang sudah kita sebutkan satu persatu itu boleh terwujud di dalam kehidupan kita. Ingat ya adik-adik semuanya, bagaimana kita boleh melakukan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus itu dari Tuhan. Sekarang bagaimana kita menunjukkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Nova dan juga Kak Lisma. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Nova dan Kak Lisma akan membantu adik-adik untuk membuat kreativitas. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengar khotbah dari Inang Pendeta mengenai hari turunnya Roh Kudus atau yang kita sebut dengan Pentakosta, Kak Nova. Pentakosta ya Kak? Iya. Kira-kira adik-adik kalau dengar kata Pentakosta ingatnya apa ya Kak Lisma? Itu Kak Nova, lidah-lidah api. Ah, iya benar sekali Kak Lisma. Apa kita buat lidah-lidah api aja ya hari ini ya? Gimana Kak Lisma? Boleh Kak Nova. Oke, kalau gitu hari ini adik-adik kita akan membuat kreativitas mengenai lidah-lidah api ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan persiapkan dulu nih alat dan bahannya. Tapi sepertinya adik-adik udah mempersiapkan sih Kak, karena kan sudah di-share di grup kelas masing-masing dulu. Pastinya Kak Nova. Yang pertama yang kita butuhkan adalah piring kertas. Seperti ini. Tapi kalau di rumah nggak ada piring kertas, adik-adik boleh juga nih menggunakan kertas karton Kak. Oh gitu. Kemudian adik-adik juga siapkan lem kertas. Kemudian kertas origami, tapi kalau nggak ada, boleh digantikan dengan kertas berwarna ya. Kemudian adik-adik siapkan solatip. Nah, kemudian adik-adik bisa mempersiapkan tali atau pita. Tapi kalau keduanya nggak ada, adik-adik boleh juga menggunakan benang yang ada di rumah. Dan yang terakhir, adik-adik siapkan alat tulis seperti pulpen, spidol, pensil warna, atau krayon ya adik-adik seperti ini. Ya. Nah, sepertinya sudah semua nih Kak Nova. Sepertinya udah ya Kak. Ayo kita mulai Kak, kalau Ayo. gitu. Nah, pertama-tama piring kertas yang warna putih ini yang sudah kita siapkan, kita gambar ya adik-adik menggunakan spidol, boleh pensil warna atau ballpoint. Ya. Nah, adik-adik yang kelas TK mungkin belum bisa menggambar ya Kak. Jadi boleh dibantuin sama mama atau papa ya di rumah. Nah, setelah itu, setelah polanya jadi, kita gunting ya adik-adik. Nah, jangan lupa sekarang kita mempersiapkan dulu nih lidah-lidah apinya. Kita akan membuat pola seperti ini adik-adik. Polanya kita siapkan sebanyak 18 buah. Kenapa 18? Kita akan menuliskan 9 buah roh sebanyak 2 kali untuk bolak-balik. Jadi kita gunting sebanyak 18 ya. Nah, setelah kita gambar, kita gunting ya adik-adik. Kemudian nanti hasilnya seperti ini ya. Ada sayap, ada sayapnya dan juga badan burung merpatinya. Setelah itu, jangan lupa ya adik-adik, kita gambar matanya dan juga kaki burung merpatinya ya.
Setelah itu kita jadikan satu. Oh iya Kalisma, yang tadi lidah-lidah apinya kan udah digunting nih. Habis itu adik-adik boleh menulis 9 buah-buah roh, Kak. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Boleh kita ingetin dulu kali Kalisma. Boleh kan, Nova? Buah-buah roh itu ada 9, yaitu kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. yang terakhir penguasaan diri. Jadi jangan lupa ditulis ya di sini. Setiap buah-buah roh ditulis sebanyak 2 kali ya. Oh, nanti disatuin jadi bentuk seperti itu ya, dijadikan Kak? satu seperti ini ya adik-adik. Untuk bentuk burung merpatinya sudah selesai ya, Kak ya? Iya, Sekarang betul. kita lanjut lagi untuk lidah-lidah apinya. Tadi kita sudah menulis masing-masing buah roh sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan menempelkan tali atau pita atau benang supaya kita bisa menggantungkannya di sini. Caranya, kita ambil satu kertas dengan pola ini, kemudian gunting tali atau pita, dan ditempelkan di sini. Nah, setelah ditempelkan, jangan lupa tempel juga untuk bagian yang masih putih ini nih. Jadi, nanti bentuknya akan bolak-balik seperti ini. Nah, kita tempelkan pakai lem ya. Nah, lidah apinya sudah selesai. Burung merpatinya juga sudah. Terakhir gimana Kalisma? Nah, kemudian kita satukan ke badan burung merpatinya ya adik-adik. Boleh ke sayapnya juga kan, Kak? Boleh. Jangan lupa nempelinnya di bagian belakang ya, supaya menutupi. Ambil aja, Kak. Seperti ini. Nah, setelah adik-adik membuat 9 buah roh, ini hasil akhirnya adik-adik ya. Wah, bagus sekali ya Kalisma. Iya dong Kak Nova. Nah, adik-adik nanti membuat kreativitasnya seperti ini ya. Nah, setelah selesai seperti ini, jangan lupa nanti adik-adik akan mengirimkan video dengan berisi adik-adik memegang kreativitas dan menyebutkan buah-buah roh sebanyak 9. Jangan lupa ya. Setelah itu nanti hasil videonya dikirim, Kak. Dikirim kemana ya? Nanti adik-adik kirimkan ke grup kelas masing-masing ya adik-adik. Betul sekali Kalisma. Nah, adik-adik gimana? Mudah kan buat kreativitasnya? Nah, sekian kreativitas kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kreativitas berikutnya. Dah. Adik-adik, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan juga sudah belajar kreativitas hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan tetap bersama dengan kami, berada dalam hati dan pikiran kami dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan sesungguhnya boleh semakin mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebaikan sebagai buah dari Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sampai di ucapan selamat ulang tahun. Oh ya Kak Nova dan Kak Lisma, siapa aja ya adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini? Yang pertama ada Matthew Hasian Simbolon. Yang kedua ada Philbert Bennett Adibrala. Dan yang terakhir Gabriel Pandapotan Sihaan. Berarti ada 3 orang ya Kak ya? Betul Inang. Nah, adik-adik semuanya, Inang Pendeta, Kak Nova, dan Kak Lisma mewakili semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang berulang tahun akan mendapatkan hadiah seperti ini ya. Dan hadiahnya akan diberikan kepada adik-adik ketika kita sudah sekolah minggu di gereja. Oh, baiklah.
pastinya adik-adik akan sabar menunggu sampai kita beribadah kembali di gereja kita. Nah, Kak Nova dan Kak Lisma, yuk kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik kita semuanya. Ayo Bang Deas. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Matthew, padamu Gilbert, padamu Daniel, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Ku kan menari seperti Daud. Ayo Bang Deas. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ketika dari awal sampai akhir pembelajaran kami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, berdiam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya apa yang boleh kami pelajari dalam satu hari ini, terlebih kreativitas, itu bisa membuat kami semakin percaya bahwa roh Tuhan akan selalu ada dalam diri kami yang mengajarkan kami untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu bersukacita, dan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Tuhanlah yang menambah-nambahkan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan kepintaran yang daripada Tuhan. Biarlah mereka juga mengingat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin.
Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini kami bertiga menemani adik-adik dalam pembelajaran kita dan juga kreativitas hari ini. Yang terakhir, Inang Pendeta, Kak Nova, dan Kak Lisma berpesan kepada adik-adik semuanya. Tetaplah berdoa, Jaga kesehatan. Patuhi mama dan papa. dan di rumah aja. Sampai bertemu minggu depan. Bye.